Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asrul Zakaria akan menerangkan tentang hukum acara pidana. Untuk poin pertama di sini saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Untuk pengertian hukum acara pidana. Sebelum masuk pada pengertian hukum acara pidana sendiri, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum acara. Hukum acara yaitu mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan hukum pidana material sehingga memperoleh putusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu dilaksanakan atau dieksekusi. Untuk selanjutnya di sini saya langsung menjelaskan tentang hukum acara pidana menurut beberapa pakar ahli saja. Jadi di sini pertama yang saya ambil yaitu menurut Simorangkir. Jadi menurut Simorangkir, hukum acara pidana yaitu hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material. Di pengertian dari Simorangkir ini sangat simpel. Karena cuma hukum acara yang tadi saya bahas yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material. Itu menurut Simorangkir. Untuk selanjutnya di sini saya ambil menurut Van Bemmelen. Jadi menurut Van Bemmelen ini, hukum acara pidana yaitu mempelajari peraturan-peraturan yang diatur oleh negara karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana. Itu menurut Van Bemmelen. Oke, langsung menuju poin selanjutnya. Di sini dalam poin berikut saya akan menjelaskan tentang awal proses hukum acara pidana. Jadi dalam usaha penyusunan hukum acara pidana baru untuk menggantikan hukum acara pidana produk Belanda atau HIR yang telah memakan waktu sekitar kurang lebih 14 tahun lamanya, yaitu dimulai pada tahun 1967 dengan pembentukan panitia inter yang materi pokok pembahasannya berisikan hukum acara pidana dan hak asasi manusia dan menghasilkan suatu naskah rancangan undang-undang hukum acara pidana. Oke, selanjutnya pada tahun 1973 konsep-konsep yang telah dikumpulkan oleh panitia intern tadi dimusyawarahkan kembali oleh panitia intern bersama dengan Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Polri, dan Departemen Kehakiman. Selanjutnya pada tahun 1974 naskah rancangan undang-undang hukum acara pidana tersebut telah disempurnakan, yang akhirnya pada tahun 1979 diadakanlah pertemuan antara Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Kapolri, dan wakil dari Mahkamah Agung untuk membahas beberapa hal yang perlu untuk penyempurnaan rancangan undang-undang hukum acara pidana. Oke, yang selanjutnya pada tanggal 12 September 1979 dengan amanat Presiden Soeharto waktu itu, maka rancangan undang-undang hukum acara pidana diserahkan kepada DPR untuk dibicarakan dalam sidang DPR supaya disetujui. Akhirnya pada tanggal 23 September 81 dengan sidang pleno DPR setelah penyampaian pendapat akhir oleh semua fraksi, dalam sidang paripurna telah menyetujui dan mensahkan RUU hukum acara pidana itu menjadi undang-undang dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP. Kemudian pemerintah pada tanggal 30 Desember 1981 telah mengundangkannya di dalam lembaran negara RI tahun 81 nomor 76 yang dikenal dengan nama UU RI nomor 8 tahun 1981 yang dilengkapi dengan penjelasannya. Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah RI nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP yang termuat dalam lembaran negara Republik Indonesia tahun 36 tahun 1983 nomor 36 tahun 1983 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1983. Itu awal proses hukum acara pidana. Untuk poin selanjutnya yaitu poin C,
Yang ketiga yaitu tentang penyelidik dan penyidik. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penyelidik terlebih dahulu. Jadi penyelidik menurut pasal 1 angka 4 KUHP junto pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Itu pengertian dari penyelidik. Untuk yang selanjutnya pengertian dari penyidik. Jadi penyidik menurut pasal 1 angka 1 KUHP junto pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Itu pengertian dari penyelidik dan penyidik. Untuk poin selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang upaya paksa dalam hukum acara pidana. Untuk upaya paksa ini yang pertama yaitu penangkapan. Jadi penangkapan menurut pasal 1 angka 20 KUHP yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Itu penangkapan. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu penahanan. Jadi penahanan menurut pasal 1 angka 21 KUHP yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Itu definisi dari penahanan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu penggeledahan. Jadi pengertian penggeledahan ini sebagaimana dijelaskan dalam KUHP yaitu dalam pasal 1 angka 17 KUHP dan pasal 1 angka 18 KUHP. Untuk pasal 1 angka 17 KUHP bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan atau penangkapan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Untuk pasal 1 angka 18 KUHP bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan, pakaian tersangka atau mencari benda-benda yang diduga dibawa serta untuk disita. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu penyitaan. Jadi penyitaan menurut pasal 1 angka 16 KUHP yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Yang terakhir yang nomor 5 yaitu pemeriksaan dan penyitaan surat. Jadi surat-surat yang dapat diperiksa yaitu surat yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang diperiksa. Jadi itu pemeriksaan dan penyitaan surat. Untuk selanjutnya yaitu tentang upaya hukum. Jadi upaya hukum menurut Atang Rano Miharjo yaitu suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat. Itu saya ambil menurut satu pakar ahli yaitu Atang Rano Miharjo.
Setelah itu pada bulan Agustus 2019 terdakwa memberikan ide penculikan kepada Roger dengan cara membius korban serta memasukkannya ke dalam koper sehingga korban dapat diteror agar tidak mengganggu terdakwa di kemudian hari lagi. Dengan adanya ide tersebut, maka Roger menyampaikannya kepada teman-temannya. Ada 3 temannya, yaitu pertama Pago, Rusky, dan Haris. Setelah ide tersebut disetujui oleh tim eksekutor, maka Roger ditugaskan untuk mencari obat bius dan membuat peti untuk memasukkan tubuh korban ke dalamnya. Selain itu juga Roger ditugaskan untuk membeli 2 buah gitar listrik yang bertujuan untuk mengelabui penghuni apartemen, karena kejadiannya ini ada di apartemen, agar tidak dicurigai oleh para pengunjung apartemen atau para penghuni apartemen. Setelah Roger mendapatkan semua keperluan, maka dieksekusilah maka para tim eksekutor mengeksekusi rencana tersebut. Terdakwa memberikan anak kunci kamar korban, telepon genggam beserta nomor barunya, bahkan menyewakan apartemen di lantai 6 untuk diadakan rapat tim. Jadi adapun tugas masing-masing dari tim Roger, yaitu Pago, Rusky, dan Haris, yaitu untuk saksi Pago bertugas sebagai sopir yang menunggu di lobi untuk membawa peti yang berisi korban. Untuk tugasnya Rusky, yaitu sebagai pelaku yang masuk ke dalam kamar korban untuk melakukan pembiusan langsung kepada korban. Dan tugas Haris yaitu untuk memegangi korban supaya pembiusan yang dilakukan tidak diketahui oleh penghuni apartemen tersebut. Setelah itu eksekusi dilaksanakan pada tanggal 30 September 2019. Setelah yang kejadiannya, setelah korban telah sampai di kamarnya, Rusky langsung membekap korban dari belakang yang menyebabkan korban terjatuh. Haris melihat korban terjatuh tersebut langsung memukul bagian kepala belakang korban dengan menggunakan besi sebanyak 7 kali. Tetapi korban yang telah dipukuli tersebut masih tetap bisa berteriak yang menimbulkan kecurigaan dari penghuni apartemen lainnya. Selang beberapa menit, satpam menggedor pintu korban. Karena panik, kedua pelaku tersebut langsung melarikan diri melalui balkon kamar. Akan tetapi pada saat akan melarikan, Haris terpeleset dan terjatuh dari balkon kamar yang mengakibatkan kematian. Selanjutnya yaitu dakwaan serta tuntutan jaksa penuntut umum. Jadi terdakwa dalam perkara ini disidangkan pada Pengadilan Negeri Gresik. Penuntut umum dalam perkara mendakwa dengan dakwaan subsidiaritas, yakni yang pertama primer, yaitu menggerakkan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 kedua KUHP. Yang kedua subsidiar, yaitu menggerakkan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 kedua KUHP. Yang selanjutnya yang nomor 3 lebih subsidiar, yaitu menggerakkan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana yang menyebabkan kematian pasal 353 ayat 3 junto pasal 55 ayat 1 kedua KUHP. Untuk yang selanjutnya yaitu putusan majelis hukum. Jadi dalam putusan majelis hukum Pengadilan Negeri Gresik menyatakan terhadap dakwaan primer dan subsidiar dipandang tidak terbukti. Akan tetapi terdakwa dipandang terbukti atas dakwaan subsidiar, yakni perbuatan penggerakan untuk melakukan penganiayaan dengan rencana yang menyebabkan kematian.
Selanjutnya, dikarenakan adanya kasus pidana, maka dalam proses persidangan harus ada step-stepnya. Yang pertama yaitu adanya surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang berisi perlimpahan wewenang dari seseorang atau pejabat tertentu kepada seseorang atau pejabat lain. Nah, perlimpahan wewenang ini dapat mewakili pihak yang memberi wewenang. Itu surat kuasa. Untuk selanjutnya, proses selanjutnya yaitu sistem pemeriksaan. Selanjutnya pemanggilan. Setelah itu acara pemeriksaan perkara, tata tertib persidangan, proses pemeriksaan identitas terdakwa. Yang selanjutnya yaitu proses pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Nah, dalam proses pembacaan surat dakwaan ini harus berisi 3 hal, yaitu identitas terdakwa, penahanan, dan dakwaan. Itu isi dari surat dakwaan. Untuk proses selanjutnya yaitu proses eksepsi. Selanjutnya yaitu proses pembuktian. Nah, di dalam pembuktian ini harus terdapat 4 kategori, 4 hal, yaitu dari keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti petunjuk. Itu untuk proses pembuktian. Setelah itu untuk proses selanjutnya yaitu terdapat penuntutan, pledoi atau pembelaan, tambahan penuntutan, tambahan pembelaan, acara pengambilan keputusan musyawarah majelis hakim, keputusan pengadilan hakim, pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Selanjutnya pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan. Yang terakhir yaitu biaya perkara. Nah, itu tadi penjelasan dari saya atau step-step dalam proses hukum acara pidana di pengadilan. Sekian cukup dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.